Saya, Petrodes Marsianus Mega Setiawan Kiliduan, Panglima Komando Utama Komando Patriot Revolusi Benteng Indonesia, sebagai anak Papua, sebagai mantan pimpinan mahasiswa di Uncen, sebagai antropolog Papua, antropolog muda Papua, saya merasa atau saya menganggap postingan atas nama akun Ruhut Sitompul yang diposting di Twitter itu ialah postingan yang sangat tidak etis dan melecehkan budaya Papua. Dalam hal ini terkait busana adat yang dipakai oleh Bapak Anies Baswedan, foto Bapak Anies Baswedan yang mengenakan busana adat, lalu kemudian dijadikan bahan lelucon oleh akun tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petrodes Mega Kalidian, tokoh Papua, pemuda Papua yang melaporkan saudara Ruhut Poltak Sitompul ke Polda Metro Jaya, merasa bahwa laporan yang dibuatnya adalah bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai bagian dari masyarakat Papua, bagian dari upaya untuk mencegah adanya keterbelahan masyarakat Papua, dan dalam rangka untuk menjaga keutuhan, kesatuan, tanah air, bangsa, Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Sangat disayangkan, Ruhut Sitompul, seorang politisi dari PDIP, mengunggah konten yang tidak diverifikasi terlebih dahulu apakah itu benar atau suatu konten yang hoax. Namun pada akhirnya konten inilah yang memicu keresahan di tengah masyarakat. Tagar Ruhut melanggar Undang-Undang ITE dan terakhir tagar tangkap Ruhut Sitompul menggema di Twitter. Semua bukan tanpa sebab. Ini adalah tindak lanjut daripada banyaknya sikap dan pernyataan yang kontroversial yang dilakukan oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul. Meskipun Ruhut Sitompul berdalih bahwa dirinya bukanlah yang membuat konten tersebut, konten yang menggambarkan saudara Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang seolah-olah menggunakan pakaian adat Papua. Namun pada faktanya Ruhut tidak menampik. Dirinya lah yang telah menyebarkan konten tersebut melalui unggahan di Twitter milik pribadinya. Ruhut tidak bisa mengelak bahwa Ruhut telah memenuhi unsur menyebarluaskan konten yang diduga memenuhi unsur kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Petrodes telah melaporkan Ruhut Sitompul dengan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal 45A, maka perbuatan saudara Ruhut Sitompul ini terancam dengan pidana 6 tahun penjara. Kita masih menunggu apakah kepolisian akan bersikap profesional dengan segera memproses hukum kasus yang dilaporkan oleh putra Papua ini, sebagaimana kepolisian juga begitu cepat memproses hukum kasus ujaran sara sebagaimana pernah kita dengar yang terjadi pada wartawan senior FNN Edi Mulyadi. Kalau kita lihat dampaknya, tentu saja dampak yang disampaikan oleh Ruhut Sitompul ini berpotensi lebih meluas karena Ruhut Sitompul secara spesifik mengunggah satu konten yang langsung spesifik menyinggung masyarakat Papua. Petrodes sendiri telah menyampaikan bahwa pakaian adat tersebut adalah pakaian adat yang sangat penting bagi masyarakat suku Papua sehingga tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Sejumlah komunitas masyarakat adat di Papua juga banyak yang telah memprotes dan termasuk Bamus Betawi. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi juga mengajukan protes keras dan marah atas unggahan Ruhut Sitompul yang juga membawa-bawa
masyarakat adat Betawi. Kita semua tentu saja sangat ingin ruang sosial media bersih, steril dari ujaran-ujaran yang bersifat kebencian, permusuhan, apalagi itu dilandaskan atas kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita tidak ingin ruang publik yang steril, yang bersih ini kemudian dikotori oleh ujaran-ujaran yang bersifat rasis, apalagi di dalamnya memuat unsur yang dapat memicu adu domba di antara kelompok masyarakat. Kita menunggu pihak aparat keamanan untuk bertindak tegas dan tentu saja memberikan rasa keadilan kepada segenap elemen anak bangsa, yang lebih khusus memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat Papua. Kita tidak ingin masyarakat Papua, sebagaimana disampaikan oleh Petrodes, akan mengambil langkah-langkah hukum adat yang tentu saja ini akan menambah ricuhnya masalah, menambah peliknya persoalan, dan bisa saja ini akan mengekspor satu kegentingan di tengah-tengah elemen anak bangsa yang berpotensi akan merusak kain tenun kebangsaan yang selama ini kita pelihara dan kita jaga dengan rapi, yang telah sulit dirajut oleh para founding father kita yang menyatukan Indonesia dengan berbagai keberagamannya. Petrodes Mega Kelidian membuktikan bahwa dirinya taat hukum, masyarakat Papua taat hukum, memproses hukum melalui jalur-jalur hukum. Karena itu kita tunggu politisi PDIP, Ruhut Sitompul juga melakukan aktivitas yang taat hukum, dan lebih spesifik kita tunggu aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan ini agar benar-benar terjamin kepastian hukum dan agar keadilan di tengah masyarakat dapat dipenuhi. Perilaku dari saudara Ruhut Sitompul tidak saja mencederai masyarakat Papua, tapi mencederai ruang publik yang semestinya steril dari perilaku yang memiliki unsur kebencian dan permusuhan, apalagi itu didasarkan pada unsur kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya kira kita semua punya kepentingan agar kasus ini bisa dituntaskan secara hukum, dan kita akan memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum manakala hukum benar-benar ditegakkan. Ada adagium yang menyatakan keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Karena itu Ruhut Sitompul harus diproses hukum meskipun Ruhut berkelindan, bersembunyi di balik ketiak kekuasaan. Dan tidak boleh ada satupun elemen politik atau bunker kekuasaan yang bisa menyelamatkan Ruhut Sitompul, karena ini murni kasus hukum, harus diproses secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Demikian analisis dari Ahmad Kozinuddin Channel. Selamat siang, semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.